peserta didik kelas 10. Hari ini pembelajaran daring kita tentang proses hubungan sosial. Minggu kemarin kita sudah membahas proses hubungan sosial asosiatif. Hari ini akan kita bahas proses sosial disosiatif. Sebelumnya saya ulang kembali biar kalian bisa memahami tentang proses yang asosiatif. Kita ulang kembali ya. Proses asosiatif adalah proses hubungan sosial yang mengarah pada terciptanya kerukunan atau persatuan dan kesatuan. Contohnya sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, ketika masyarakat bermusyawarah, ketika masyarakat membaur menjadi satu, itu adalah proses yang asosiatif. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh proses hubungan sosial yang asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama dibedakan menjadi 4. Ada bergaining atau dikenal dengan istilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar. Ketika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar, itu tentunya juga bisa dikatakan mengarah pada kerjasama yang saling menguntungkan. Pembelinya untung, penjualnya juga untung. Penjualnya untung mendapat keuntungan dari harga yang sudah ditentukan, pembelinya memperoleh barang yang diinginkan. Yang kedua, kooptasi. Kooptasi ini juga bentuk kerjasama, yaitu memilih pimpinan yang diterima oleh pihak-pihak dalam sebuah kelompok atau organisasi yang nanti tujuannya untuk memajukan dari sebuah organisasi itu. Misalkan ada sebuah organisasi di desa Karang Taruna, dalam Karang Taruna itu dipilih ketua yang disepakati oleh semua anggota untuk menjalankan Karang Taruna agar lebih maju, itu namanya kooptasi. Yang kedua, koalisi, bukan koalisasi ya, tapi koalisi. Koalisi ini bentuk kerjasama dalam bidang partai politik, misalkan kerjasama dari beberapa parpol, Golkar, PDI, Gerindra, untuk mendukung Jokowi menjadi presiden, itu namanya koalisi. Terus berikutnya bentuk kerjasama yang terakhir yaitu joint venture. Joint venture itu bentuk kerjasama di dalam bidang ekonomi, ini berkaitan dengan kerjasama perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sama. Misalkan PT Freeport bekerjasama dengan perusahaan Indonesia untuk menggali pertambangan emas di Papua, yang mana nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian, namanya itu joint venture. Berarti ini juga bentuk kerjasama. Selain kerjasama, bentuk yang asosiatif adalah akomodasi. Tadi dijelaskan bahwa akomodasi ini merupakan proses yang mengarah pada persatuan. Biasanya akomodasi bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Ketika ada pertentangan, ada kelompok A dan B, kelompok A dan B melakukan musyawarah, itu sudah bisa dikatakan akomodasi. Berarti intinya akomodasi itu proses hubungan sosial asosiatif yang berfungsi untuk menyelesaikan atau mengurangi konflik yang terjadi. Contohnya apa? Misalkan ada koersi. Koersi itu yang lemah mengalah kepada yang kuat. Kalau yang lemah sudah mengalah, tentunya nanti akan mengarah pada bentuk persatuan dan kesatuan. Ada mediasi. Hampir sama mediasi dan arbitrasi. Kalau mediasi ini pihak ketiganya netral, kalau arbitrasi pihak ketiganya memberikan keputusan dari sebagai wasit dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Contoh mediasi, misalkan ada konflik di kelas antara si A dan si B, minta tolong kepada ketua kelas untuk menjadi mediator. Mediator fungsinya netral, berarti tidak memberikan keputusan yang harus ditaati, tapi memberikan solusi yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak. Sifatnya netral. Kalau arbitrasi, biasanya ini fungsinya sebagai wasit seperti pada sepak bola. Berarti pihak ketiganya memberikan keputusan yang harus
harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Misalkan ada konflik antara Indonesia dengan Malaysia, terus lari ke PBB, PBB yang menyelesaikan, memberi keputusan, PBB keputusannya harus dipatuhi oleh Indonesia maupun Malaysia. Berarti kalau seperti itu namanya arbitrasi. Adjudikasi, bentuk akomodasi dengan cara menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Di dalam keluarga ada pembagian warisan, anak-anaknya merasa diperlukan tidak adil dalam pemberian warisan, akhirnya lari ke pengadilan untuk melaporkan ketidakadilan yang terjadi. Itu namanya adjudikasi. Terus bentuk ketiga dari proses asosiatif adalah asimilasi. Asimilasi itu pembauran dua unsur yang berbeda menjadi unsur yang berbeda. Tetapi ini sudah membaur menjadi satu, membentuk yang baru. Contoh, membaurnya kebudayaan A dengan budaya B menjadi budaya C. Segitiga ditambah lingkaran sama dengan segi 4. Berarti ciri khas dari kebudayaan yang membaur itu sudah tidak tampak lagi. Akulturasi hampir sama dengan asimilasi, ini juga berkaitan dengan pembauran dua budaya atau lebih menjadi budaya baru, tapi cirinya masih tampak. Contoh akulturasi, misalkan Masjid Demak itu merupakan perpaduan antara Islam dengan Hindu. Hindunya tampak, Islamnya masih tampak. Ini ulasan sedikit tentang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Hari ini kita bahas proses hubungan sosial yang kedua, yaitu proses disosiatif. Sekali lagi, kalau yang asosiatif ini bentuk hubungan sosial yang mengarah pada terciptanya kerukunan, persatuan dan kesatuan. Tapi kalau disosiatif ini mengarah pada perpecahan. Apa saja yang termasuk pada proses disosiatif? Yang pertama, kompetisi. Kompetisi itu persaingan, memperebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Kompetisi untuk meraih ranking 1 di kelas, itu namanya kompetisi. Kompetisi untuk menjadi juara lomba kebersihan kelas. Kompetisi sepak bola untuk meraih gelar juara di tingkat kabupaten. Sehingga kompetisi ini mengapa dikatakan proses disosiatif? Karena kalau kompetisinya tidak sehat, nanti bisa mengarah pada sebuah konflik. Kalau dalam kompetisi itu kan ada aturan-aturannya. Ketika ada yang berkompetisi tidak mematuhi aturan yang ada, maka bisa timbul suatu konflik. Sepak bolanya rusuh karena wasitnya tidak adil atau pemainnya bermain kotor, akhirnya muncul konflik. Makanya kompetisi bisa dikatakan sebagai proses disosiatif, bisa mengarah pada perpecahan kalau persaingannya tidak sehat. Berikutnya kontravensi. Kontravensi ini proses disosiatif yang berada di antara kompetisi dan konflik. Berarti biasanya kontravensi ini diawali karena kompetisi dan ada keinginan untuk menjatuhkan. Ada perasaan tidak suka terhadap saingannya, terhadap lawannya. Walaupun tidak terang-terangan, biasanya disembunyikan, tapi ini mengarah pada proses yang disosiatif. Contohnya dalam pemilihan wali kota A dan B. Kelihatannya beliau berdua A dan B ini bersaing secara sehat, tapi ternyata karena pihak B ini menang, akhirnya membuat desas-desus, membuat isu-isu yang menjatuhkan A. Berarti itu bisa dikatakan kontravensi. Ada upaya untuk melawan agar memperoleh kemenangan. Sebenarnya tidak suka, tapi perasaan tidak sukanya disembunyikan dengan cara membuat selebaran gelap, menulis hal-hal negatif yang tidak benar disebarkan untuk menjatuhkan pihak lawan. Itu namanya kontravensi. Terus yang ketiga konflik. Konflik itu pertentangan.
Pertentangan bisa disebabkan karena berbagai macam perbedaan, bisa perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku. Tentunya konflik kalau tidak dikelola dengan baik nanti bisa muncul yang namanya kekerasan. Contoh konflik antara mahasiswa dengan pemerintah ya, berkaitan tentang undang-undang cipta karya yang sedang marak hari ini, itu bisa dikatakan konflik, ada pertentangan. Pemerintah mungkin punya kepentingan sendiri, mahasiswa punya kepentingan. Kalau tidak dikelola dengan baik, kemungkinan konflik yang terjadi bisa mengarah pada kekerasan yang bisa menimbulkan korban jiwa maupun raga gitu ya. Oleh sebab itu, maka konflik bisa dikategorikan sebagai proses yang disosiatif. Jadi proses disosiatif ini proses hubungan sosial yang mengarah pada terciptanya perpecahan. Contohnya kompetisi atau persaingan, kontravensi, yaitu hubungan sosial yang berada di antara kompetisi dan konflik. Karena kalau kontravensi ada usaha untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang bisa terang-terangan, bisa tidak gitu ya. Kebanyakan disembunyikan dengan cara membuat selebaran gelap, bisa khusus memfitnah, namanya kontravensi, ingin menjatuhkan lawannya dalam kompetisi. Dan biasanya kontravensi ini juga bisa mengarah pada konflik atau pertentangan. Demikian untuk pertemuan hari ini dalam pembelajaran daring. Kalian harus bisa membedakan proses asosiatif dan disosiatif, dan silakan diisi tabel yang sudah saya kirim di WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat dalam belajar. Terima kasih.